Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tiara Garden dimana saja berada. Pada episode kali ini kita akan membahas, atau lebih tepatnya kita akan mempraktekkan bagaimana caranya merawat lagi tanaman anggrek kita pasca berbunga. Nah, di hadapan saya ini ada anggrek bulan ya, yang habis berbunga ya. Bunganya lebat sekali ya teman-teman. Ini ceritanya saya beli online, sudah dalam keadaan mekar. Nah, mungkin karena daerah saya saking panasnya ya, walaupun sudah sering turun hujan, bunga-bunganya ini kemarin layu ya, layu dan sayang sekali berguguran dalam waktu seminggu ya. Padahal cantik sekali ya teman-teman. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya merawat lagi tanaman kita ini agar nantinya dia menyiapkan diri untuk berbunga di musim berikutnya. Speknya ada 2 dan tangkainya banyak sekali ya. Hampir setiap dari ketiak spek ini mengeluarkan ini tangkai. Sebagian penggemar anggrek ada yang membiarkan tangkai bunga ini untuk tetap di tempatnya ya, karena biasanya masih ada bunga-bunga atau bakal bunga di ujung spek seperti ini. Kalau ini sudah habis ya teman-teman. Nah, seperti ini ada contohnya ini. Nah, ini ada kecil sekali ini ya teman-teman, bakal bunga ya. Nah, jadi kalau saya lihat dulu ya teman-teman, misalnya di spek ini hanya sedikit sisa dari bakal bunga yang bakalan tumbuh. Kalau biasa seperti itu, biasanya saya potong saja sampai di sini ya teman-teman, di ruas 1 atau ruas 2 ya, karena itu akan menghabiskan cukup banyak energi bagi si anggrek sendiri ya. Jadi daripada saya mempertahankan bakal bunga yang sedikit ya, hanya sedikit ya di ujung seperti ini, dengan mengorbankan nutrisi dari tanaman ini sendiri, saya memilih untuk memotong ya. Kecuali kalau misalnya ketika kita lihat bakal-bakal bunganya itu masih banyak ya. Nah, jadi yang terjadi ketika ini nantinya mekar, bunganya itu akan jarang-jarang ya teman-teman. Jadi dia memang tidak akan sesemarak bunga pertama yang muncul dari spike yang tumbuh di awal. Jadi bunganya itu jarang-jarang teman-teman. Jadi ada 1, ada 2, ada 3 di ujung sini. Kalau saya tergantung ya teman-teman. Kalau bakal bunganya masih banyak, batang spike ini saya biarkan. Tapi kalau misalnya bunganya masih sedikit atau bunganya sedikit, saya potong saja. Nah, ini udah habis ya teman-teman. Jadi seluruh ketiak-ketiaknya ini sudah ditumbuhin cabang. Jadi kemungkinan untuk kita buat lagi misalnya untuk mengharapkan adanya tangkai bunga yang baru atau keki baru itu sangat kecil ya teman-teman. Bisa dilihat kan? Ini sudah tumbuh ini, di ketiak-ketiak daunnya itu sudah tumbuh semua ya. Ini juga, ini hampir setiap persimpangan sudah ada tumbuh. Jadi kalau yang begini saya lebih baik saya potong saja, saya habiskan. Lebih baik menyimpan nutrisi mereka untuk bersiap-siap memunculkan konop baru lagi di musim bunga berikutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan nutrisi mereka ya teman-teman. Selain dari memangkas cabang yang tadi, kita juga mulai memenuhi kebutuhan nutrisi mereka agar siap untuk berbunga di tahun berikutnya. Nah, ini saya menggunakan air cucian beras ya teman-teman, air cucian beras yang segar ya, yang tidak diinapkan. Dengan beberapa butir bawang merah ya, ini kita haluskan ya teman-teman.
Nah, setelah bawang merah tadi kita campurkan dengan air cucian beras ini, tinggal kita siapkan wadah ya teman-teman. Jadi kita siapkan untuk proses penyiraman dari tanaman anggrek kita sendiri. Setelah bawang merah tadi kita campurkan ke air cucian beras ini, langkah selanjutnya adalah kita menyiram tanaman kita dengan menggunakan larutan tersebut. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita siram medianya ya. Ini medianya masih bagus ya teman-teman, belum waktunya direpotting. Tapi kalau misalnya punya teman-teman sudah waktunya direpotting, sekalian merepotting, sekalian kita menyiram seperti ini. Nah, jadi saya mengguyurnya sampai bagian ini terendam ya teman-teman. Ini saya kegedean sebenarnya tempatnya ini, karena kebetulan saya punya banyak ya air cucian berasnya ini, makanya bisa seperti ini ya. Kita habiskan saja ya teman-teman, pokoknya sampai akarnya ini terendam. Ini tinggal kita diamkan selama 30 menit ya. Nah, untuk perendaman seperti ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah media tanam dari anggrek kita sendiri. Kalau saya menggunakan metode ini untuk media tanam, contohnya seperti sabut kelapa ataupun arang seperti ini. Tapi kalau untuk yang banyak media mossnya, saya cukup hanya menyiramkan saja ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan medianya ya. Jadi tidak semua media tanam bisa kita perlakukan untuk direndam seperti ini. Kalau ini sifatnya kan cepat tiris ya, tapi kalau sejenis moss itu akan lama sekali menyimpan air, sehingga akan memungkinkan akar tanaman anggrek kita malah akan menjadi busuk. Oke, kita biarkan 30 menit, kemudian baru kita angkat ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit diangkat ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian saja video singkat dari kami, semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.